Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu. Rekan-rekan sekalian dan pemirsa dimanapun berada, baru saja kita semua mendengar hasil gelar perkara dan kesimpulannya yang disampaikan oleh Kabareskrim selaku pimpinan di lingkungan Bareskrim, di mana tim penyelidik juga ada di bawah komando dari Kabareskrim. Rekan-rekan, tadi saya juga sudah mendengar dan mendapatkan laporan tentang ini. Saya menghargai hasil kerja dari tim penyelidik. Mereka bekerja berdasarkan undang-undang. Pasal 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Penyelidikan adalah tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana dan kemudian untuk menentukan apakah dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan langkah penyidikan adalah kegiatan, serangkaian kegiatan untuk menangani tindak pidana dan menentukan tersangkanya. Nah, rekan-rekan sekalian, dari dasar itu tim penyelidik ini bekerja berdasarkan undang-undang, bukan bekerja berdasarkan perintah atasan. Saya selaku Kapolri memberikan kewenangan penuh kepada tim penyelidik untuk bekerja secara objektif dan profesional. Semenjak laporan 14 laporan dari tanggal 6 Oktober berturut-turut sampai dengan 21 Oktober laporan terakhir, tim ini sudah bekerja dari awal. Meskipun ada surat telegram 2 tahun 2013 dan tahun 2015 bahwa kasus-kasus yang melibatkan pasangan calon yang mendaftarkan diri untuk pilkada itu perintahnya adalah ditunda sampai dengan proses pilkada selesai agar Polri tidak digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan pasangan yang akan mempengaruhi netralitas Polri dalam proses pilkada. Namun mengingat sensitivitas masalah ini, saya selaku Kapolri saat itu, sebelum laporan terakhir tanggal 21 Oktober sudah memerintahkan kepada Kabareskrim untuk melakukan langkah penyelidikan. Penyelidikan mereka sudah dilaksanakan dengan cara maraton dan mengundang sejumlah saksi-saksi ahli. Saya kalau tidak salah tadi sudah hampir 40 kalau saya tidak salah. Semua dari periksa. Mungkin ada pihak-pihak yang menyederhanakan masalah ini menjadi simpel. Tapi ini menyangkut, sekali lagi, kita tidak ingin salah melangkah. Karena meskipun ada azas equality before the law, persamaan di muka hukum, namun kita bukan melihat orangnya, tapi melihat
kompleksitasan perbedaan penafsirannya. Saksi ahli, saya mendapat informasi dari tim, berbeda pendapat cukup tajam. Ada yang mengatakan pidana, ada yang bukan. Saksi ahli bahasa berbeda pendapat, saksi hukum pidana berbeda pendapat, saksi ahli agama juga berbeda pendapat, ya. Dan saya mendapat laporan di kalangan penyelidik pun yang berjumlah 21 orang terjadi dissenting opinion. Artinya perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ini pidana, ada yang mengatakan tidak. Namun sebagian besar didominasi oleh yang mengatakan itu adalah pidana. Tapi catatan di sini adalah tidak bulat perbedaan ini. Oleh karena itu mereka bersepakat untuk mengajukan dan menyelesaikan perkara ini di peradilan yang lebih terbuka. Kenapa? Karena tadinya kita ingin gelar perkara itu, Bapak Presiden meminta agar gelar perkara itu lakukan secara terbuka, live. Semua warga negara Indonesia bisa memahami dan melihat. Namun karena ada beberapa kritikan dari beberapa ahli hukum yang berpendapat bahwa proses di tingkat penyelidikan dan penyidikan itulah proses yang bersifat rahasia, tidak terbuka, maka sebaiknya dilakukan tidak live, namun tertutup dan diberikan kesempatan kepada semua pihak, pelapor, terlapor, pengacara mereka, dan juga pihak-pihak netral. Kita sudah mengundang Ombudsman, mengundang Kompolnas, bahkan Komisi 3 DPR. Namun Komisi 3 DPR membuat surat resmi ke kita. Mereka tidak ingin lembaga legislatif mengintervensi lembaga yudikatif. Karena Polri ini satu kaki kirinya ada di bawah eksekutif, di bawah presiden, satu kaki ada pada yudikatif, yaitu sistem hukum. Oleh karena itu Komisi 3 melalui ketua menyampaikan tidak akan mengirim tim, mempercayakan sepenuhnya kepada proses yudikatif. Nah, kita sudah mendengar, saya kira hasilnya tadi, bahwa mereka bersepakat, tim itu meskipun tidak bulat, sepakat untuk diselesaikan tingkat pengadilan yang terbuka, sehingga semua akan bisa melihat bagaimana persidangan itu. Mungkin persidangan terbuka seperti kasus-kasus sidang Jessica misalnya, semua mata bisa melihat kesaksian, pendapat, dan lain-lain. Kita serahkan kepada hakim yang akan memutuskan. Oleh karena itu, untuk menuju ke arah itu, tim sepakat untuk menaikkan perkara ini menjadi penyidikan dimulai dari hari ini dan akan mempercepatnya. Dan setelah itu tadi sudah disampaikan menetapkan terlapor Saudara Basuki Cahayapurnama nanti sebagai tersangka, dan kemudian dilakukan pencegahan untuk luar negeri. Ya, dalam bahasa awamnya kadang-kadang disebut dengan cekal. Sebetulnya beda antara cekal itu ya. Pencegahan itu adalah orang dari dalam negeri tidak boleh keluar negeri. Kalau pencekalan, orang yang sudah di luar negeri tidak boleh ke dalam negeri. Nah ini saya menghargai upaya ini. Sekali lagi, mereka bekerja berdasarkan undang-undang, bukan atas perintah atasan. Saya sudah memberikan kewenangan penuh kepada mereka sesuai dengan undang-undang pasal 4 dan 5 KUHP. Saya ulangi, KUHP, tentang kewenangan dan tugas daripada penyelidik.
Kemudian saya juga menyampaikan bahwa Bapak Presiden dari awal sudah mengatakan silahkan laksanakan proses hukum, silahkan ikuti aturan hukum, tegakkan. Dan beliau tidak ingin mengintervensi hukum karena beliau paham apa yang dilakukan polisi saat ini adalah proses dalam kaitan dengan domain yudikatif. Bapak Presiden adalah pimpinan eksekutif, jadi adalah domain yudikatif, sehingga sekali lagi penyelidik bekerja secara independen sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang pada mereka. Dan saya selaku pimpinan Polri tentu mengapresiasi ini, menghormati kewenangan keputusan yang diberikan, keputusan yang dilaksanakan oleh mereka berdasarkan kewenangan undang-undang ini, dan tentunya ikut mendorong proses hukum dilaksanakan dengan secepat-cepatnya. Saya kira itu saja rekan-rekan sekalian.